Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan dari materi limit 2 variabel atau lebih ya. Nah, di sini ketika saya nanti akan menjelaskan, tolong diperhatikan karena apa? Karena limit dari dua variabel ini sedikit berbeda dengan limit yang satu variabel ya. Jadi tolong nanti diperhatikan. Oke. Nah, sekarang saya share tentang materi dari limit dua variabel yaitu contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, yang pertama adalah misalnya saya berikan bentuk bukan 0/0. Ya, artinya apa? Ini mirip seperti kalian belajar pada saat limit satu variabel ya. Tapi di sini bedanya adalah saya punya X dan punya Y. Nah, sehingga ketika bentuknya bukan 0/0, dicek ya ke sini bukan 0/0, maka nomor 1 ini pengerjaannya adalah sama dengan apa? Sama dengan dimasukkan aja di sini 1/3 dikurangi 3 kali 1 dikalikan 2 ditambah dengan 2 dikalikan 2 kuadrat. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1 dikurangi 6 ditambah 2/2 adalah 4 kalikan 2 sama dengan 8. Ya. Jadi hasilnya adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke. Ini hasil soal yang pertama. Ya. Jelas sampai sini? Nah, berikutnya adalah soal yang nomor 2, yaitu tetap X, Y mendekati 1,2, soal fungsinya saya ubah. Ya. Jadi hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya adalah tinggal dimasukkan, dia tidak 0/0. Ya, sehingga saya masukkan 1 kuadrat kalikan 2/3 dikurangi 1/3 dikurangi 2 kuadrat, ya, terus kemudian ditambah 3 kalikan 1 ditambah 2 dikalikan 2. Ya. Hasilnya adalah berapa? 1 kuadrat 1, 2/3 8, jadi 1 kali 8, 8. Ya. 1/3 1 dikalikan 2 kuadrat, 4, jadi 1 kalikan 4, minus di sini minus 4. Ya. Di sini ditambah 3 kali 1 adalah plus 3, terus kemudian ditambah dengan 2 kali 2 adalah plus 4. Maka hasilnya adalah ini dicoret berarti sama dengan 11 ya. Seperti itu. Jadi ketika bentuknya tidak 0/0, maka sama seperti limit satu variabel ya, yaitu langsung dimasukkan. Oke? Paham ya? Berikutnya nomor 3. Nomor 3, ketika limit X, Y mendekati titik yang lain, yaitu 2,3, fungsinya juga berbeda, maka berapa hasilnya? Hasilnya adalah kalian bisa hitung berapa? Tinggal dimasukkan 4 dikalikan dengan 2 kuadrat, dikalikan 3, dikurangi 3, dikalikan 2, dikalikan 3 kuadrat, ditambah 4, X-nya diganti 2, kuadrat minus Y-nya diganti 3 kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Nah, sehingga hasilnya berapa? Tinggal dikalikan semua aja. Ini adalah 4 ya. 4 dikalikan 3 adalah 12 ya. Nah, 12 kalikan 4 sama dengan 48 ya. Dikurangi dengan ini 27, 27 dikalikan 2 sama dengan 54 ya. Yang ini 4 kalikan 4 sama dengan 16 ya. Dikurangi 3 kuadrat itu 9. Oke, maka di sini ketika 48 dikurangi 54 itu sama saja dengan minus 6. Minus 6 tambah 16 itu sama dengan plus 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Ya, coba nanti dicek lagi apakah hasilnya betul apa salah. Ya, kita cek lagi 16 kalikan 3 adalah 48, betul. Ini adalah 3 kali 2, 6 kalikan 9 adalah 54. Nah, kemudian di sini 4 kalikan 4 adalah 16, dikurangi 3 kuadrat min 9. 48 dikurangi 54 adalah minus 6, tambahkan 16 sama dengan plus 10, dikurangi 9 sama dengan 1. Oke ya, jadi kalau tidak 0/0, maka langsung dimasukkan.
Demikian juga soal nomor 4 ya. 0,0 ketika saya masukkan ke sini, hasilnya adalah 0/3 dibagi 0 tambah 1, terus yang ini adalah 0 dikurangi 1. Nah, ternyata bentuknya tidak 0/0. Hasilnya berapa? Ini 0 dibagi, ini 0 tambah 1, 1, 0 dikurangi 1, min 1. Jadi jawabannya adalah 0 dibagi 1 kali min 1 itu min 1, maka hasilnya semua bilangan kalau atasnya 0, ya bawahnya tidak 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Ini adalah contoh yang bukan 0/0. Nah, sampai di sini. Nah, berikutnya adalah soal nomor 5. Masih bentuk, yang ini adalah bentuk 0/0. Ya, contoh nomor 5. Nah, ini kita buat. Ya. Dari soal ini ternyata kita punya apa? Bentuknya. Nah, bentuknya adalah 0 kuadrat. Ya. Nah, kalau saya masukkan 5 kuadrat, gitu ya. Nah, ini saya masukkan posisinya. 5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi dengan 5 dikurangi 5. Nah, ternyata bentuknya adalah 0/0. Nah, bagaimana menyelesaikan soal 0/0? Jadi sekarang ini hasilnya adalah ini ya, bukan ini ya. Sama dengan berapa? Maka di sini kita selesaikan kalau limit X, Y ya mendekati 5,5 itu. Nah, supaya dia tidak 0/0 kayak apa? Kita lihat dari fungsinya ini ya, ada hubungannya enggak dengan ini? Ada. Karena apa? Karena limit ini sama dengan apa? Sama dengan X dikurangi Y dikalikan X ditambah Y. Betul? Ya, jadi kalau saya punya X kuadrat min A kuadrat, seperti biasanya sama dengan apa? Waktu satu variabel X min A kali X plus A. Oke, jadi sekarang kalau saya punya X kuadrat min Y kuadrat adalah X min Y kali X plus Y. Sehingga kalau dibagi dengan X min Y, maka ini dicoret. Nah, ternyata begitu saya coret ininya, hasilnya tidak 0/0 lagi. Ya, kalian lihat, 5 dimasukkan, masuk, Y-nya 5 juga, hasilnya 10. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Kita masukkan lagi di sini. Ya, hasilnya adalah begitu saya tidak punya lagi apa X, Y-nya saya gantikan di sini, saya tidak lagi pakai limit ya. Tapi kalau nanti masih ada variabelnya harus pakai limit. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya masukkan 3 kali 1 dikalikan ini 1 kuadrat ya, dikalikan dengan 2 dibagi berapa? Dibagi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5. Hasilnya berapa? Ini 6 dibagi 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10. Jadi kalau disederhanakan jadi berapa? Dibagi 2, hasilnya 3/5. Jadi tidak 0/0. Jelas ya? Nah, berikutnya saya masuk ke soal nomor 7. Jadi bentuknya 0/0, tapi penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Kalian lihat sekarang, limit X, Y mendekati 0,0. Kalau saya masukkan lagi, hasilnya adalah 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat dibagi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi sekarang jawabannya apa? Jawabannya adalah 0/0 itu tidak didefinisikan ya. Jadi sekarang pertanyaannya sama dengan berapa? Maka di sini kalian lihat bisa enggak ini apa namanya? Saya uraikan. Kalau atasnya saya uraikan, bawahnya ternyata tidak ngaruh ya, tidak bisa dicoret gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalian lihat misalnya sekarang saya punya sumbu X di sini dan punya sumbu Y di sini ya. Titik 0,0 ada di sini ya. Nah, sekarang kalau saya dekati ke 0 ya di sini saya mendekati 0 di sini ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi saya hitung sekarang ya. Masih ingat ya? Ketika perpotongan dengan sumbu X, apa yang terjadi? Garis Y-nya sama dengan 0. Jadi sekarang saya cari limit apa?
X mendekati 0, nah fungsinya yang Y diganti 0, yang X-nya tetap. Jadi saya punya X kuadrat dikurangi 0 kuadrat dibagi 0, ini X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah limit X mendekati 0, ini X kuadrat dikurangi 0 tetap X kuadrat tambah 0 tetap X kuadrat. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1. Oke, ini dilihat dari sumbu X. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari sumbu Y. Ya, sumbu Y itu sama aja dengan apa? Sumbu Y itu di sini ya. Nah, sumbu Y di mana X-nya adalah 0, ya, posisinya di situ, ya dari sini X-nya posisinya 0, ya, titik ini. Nah, maka sekarang saya punya limit Y mendekati 0, maka sekarang yang mengandung X diganti 0, yang Y-nya tetap kita tulis. Jadi saya punya 0 kuadrat dikurangi berapa? Y kuadrat dibagi dengan 0 kuadrat ditambah Y kuadrat. Hasilnya adalah apa? Limit Y mendekati 0 dari min Y kuadrat dibagi Y kuadrat, hasilnya adalah min 1. Gitu. Nah, dari sini kita punya bahwa hasilnya ini 1 dari arah Y sama dengan 0. Kalau dari arah X sama dengan 0, hasilnya adalah min 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini hasilnya adalah tidak sama. Ya, oke. Nah, kalau hasilnya tidak sama, maka sekarang jadi apa? Limit X, Y mendekati 0,0 dari fungsi X kuadrat min Y kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan apa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau kiri dan kalau duluan kalian kiri sama kanan tidak sama, itu berarti tidak ada. Kalau ini didekati dari sumbu X sama sumbu Y. Ya. Jadi tidak ada limitnya, sama saja dengan apa? Sama saja disingkat menjadi DNE istilahnya. Ya, apa itu? Doesn't, ya, does not exist. Nah, itu singkatannya. Ya, paham ya? Ini soal nomor 7 ya. Jadi sekarang kalau tadi nomor 6 itu adalah nomor 1 sampai 6 adalah soal yang bentuknya adalah yang nomor ya. Ya, bentuknya adalah 0/0 yang ini. Ya, ini yang 0/0. Tapi yang ini bukan 0/0 dan yang ini bukan 0/0. Oke. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 8. Ya, ini adalah bentuk 0/0 juga. Kenapa? Ketika saya masukkan 0 kuadrat dibagi 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 0. Ya. Jadi sama dengan 0/0. Oke. Jadi sekarang saya apa? Saya mau ingin lihat berapakah hasilnya. Ya. Kayak tadi, karena dia 0/0 dan ternyata tidak bisa difaktorkan, ya, maka hasilnya kalian buat lagi kayak tadi. Sumbu X itu sama aja garis Y sama dengan 0, sehingga limitnya jadi apa? Limitnya jadi X mendekati 0, yang Y diganti 0. Ya, jadi X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah limit X mendekati 0 dari X kuadrat per X kuadrat sama dengan berapa? Ini dicoret berarti sama dengan limit 1. Nah, limit 1, limit konstanta sama dengan apa? Sama dengan konstanta itu sendiri. Oke, ini ketika kita punya sumbu X, di mana sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Ya. Sekarang kita lihat dengan menggunakan sumbu Y. Ya. Sumbu Y itu adalah X-nya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang di atas, saya punya limitnya adalah X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya yang mendekati 0. Ya. Di sini fungsinya adalah yang X
itu diganti 0, yang Y biarkan. Jadi saya punya 0 kuadrat dibagi 0 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah limit Y mendekati 0, 0 dibagi Y kuadrat, hasilnya berapa? 0. Ya. Jadi seperti tadi, ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 1, ini berarti tidak sama. Ya. Nah, kalau tidak sama, apa artinya? Artinya jadi limit X, Y mendekati 0,0 dari fungsi X kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat, jawabannya adalah tidak ada limitnya. Ya. Jadi kalau tidak ada limitnya, artinya apa? Artinya sama dengan DNA. Ya, does not exist. Ya, limitnya tidak ada. Oke, itu nomor 9. Paham ya sampai sini ya? Ini bentuk 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 yang lain. Ya, sekarang saya ubah seperti ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kalau kalian masukkan 0 dikurangi 0, dibagi 0 tambah 2 kalikan 0, jawabannya adalah 0 per 0. Jadi sekarang ini tidak didefinisikan. Sama dengan berapa jadinya? Nah, sekarang kalian ingat, di sini bisa enggak ini difaktorkan? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa difaktorkan, maka di sini seperti tadi, cari sumbu X, Y sama dengan 0, maka hasilnya berapa? Limit Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya yang mendekati 0. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah kalian punya Y-nya diganti 0. Jadi saya punya X dikurangi 0 dibagi dengan X ditambah 2 kalikan 0. Ya. Jawabannya adalah limit X mendekati 0 dari X per X. Ya. Berarti sama dengan 1. Oke, coret. Jelas ya. Sekarang bagaimana dengan sumbu Y? Gitu ya. Sumbu Y adalah untuk X sama dengan 0. Maka dari sini limit Y mendekati 0 berapa? Nah, yang di sini adalah apa? X-nya diganti 0. Berarti saya punya 0 dikurangi Y dibagi dengan 0 ditambah 2Y. Begitu saya hitung limit Y mendekati 0, hasilnya adalah min Y dibagi 2Y. Ya. Maka ini dicoret, hasilnya berapa? Ini 1 ya, jadi hasilnya adalah 1 min 1 dibagi 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, karena tidak sama lagi untuk sumbu X dan sumbu Y ini, maka jawabannya ini karena tidak sama, ya, not equal, maka di sini jadi limit X, Y mendekati 0,0 dari fungsi X min Y dibagi X plus 2Y sama dengan berapa? Sama dengan tidak ada limitnya. Ya, atau does not exist. Ya, tidak ada limitnya. Oke, ini nomor 9. Sekarang kita masuk nomor 10. Nomor 10 adalah contoh terakhir dari part 1. Ya. Jadi sekarang saya selesaikan lagi, saya ambil seperti ini. Ini adalah bentuknya 0 ditambah 0 dibagi 0 ditambah 2 kali 0. Nah, ini hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Jadi ini tidak didefinisikan, coba kalau pakai cara limitnya itu berapa. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya punya berapa? Kayak tadi ya, bentuknya karena dia bukan bentuknya adalah 0 per 0, bukan tidak 0 per 0, maka kayak tadi sumbu X itu berarti garis Y sama dengan 0 diperoleh sama dengan apa? Limit ya X mendekati 0. Nah, sekarang diganti. X-nya adalah tetap ditambah Y-nya 0 ya dibagi X-nya tetap ditambah 2 kali 0 ya. Hasilnya adalah limit X mendekati 0 dari X per X. X per X itu artinya 1. Ya, gitu. Oke.
Sekarang saya masukkan lagi sumbu Y. Di sini X-nya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi? Seperti tadi, limit Y mendekati 0, jadi dimasukkan pembilangnya apa? Pembilangnya adalah X-nya 0. Jadi 0 ditambah Y dibagi X-nya adalah 0 ditambah 2Y. Hasilnya adalah limit Y mendekati 0 dari Y dibagi 2Y. Ya, ini dicoret jadi hasilnya setengah. Ya. Nah, karena tadi ini sama ini tidak sama. Nah, kalau tidak sama, ya, artinya apa? Artinya kayak tadi, limit X, Y mendekati 0,0 itu dari fungsi X plus Y dibagi X plus 2Y, hasilnya adalah tidak ada limitnya. Ya, tidak ada limitnya. Nah, kalau tidak ada limitnya disebut juga dengan does not apa? E-nya does not exist, ya. Oke, jadi ini adalah 10 contoh soal pembahasan untuk part 1, ya. Lanjutkan ke part 2 karena part 2 adalah kita akan belajar yang lebih kompleks lagi. Oke. Jadi sampai di sini saya akhiri ya. Jadi sekarang materinya sudah saya bahas. Di sini saya menjelaskan tentang part 1. Silakan mahasiswa semuanya kalian pelajari dengan baik. Terus kemudian jangan lupa kalian subscribe, like, komen gitu ya. Nah, untuk bisa kita buat lanjutan-lanjutan berikutnya supaya saya jadi lebih semangat. Oke, ya. Terima kasih.